teman-teman, udah saatnya para pelaku UMKM ini naik kelas, ya. Karena nggak bisa banget kita lepas dari namanya perkembangan digitalisasi dalam hal ekonomi, terutama ya. Karena UMKM kalau nggak ikut transformasi digital, nggak ikut perkembangan digital di bidang ekonomi, itu kalah, ya. Karena Indonesia ini juga bukan salah satu sih bahkan, terbesar di Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan ekonomi digital, seperti itu. Dan sekarang lagi ada di Smesco, gedung Smesco di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di depan Pavilion Provinsi, yang mana sedang ada acara launching dari UOB FinLab, gitu. Di sana akan ada seminar-seminar, akan ada pakar-pakar yang membahas terkait perkembangan ekonomi digital ini sendiri. Bukan hanya perkembangannya, tapi ada tips and trick untuk para UMKM, gitu. Ibaratnya kayak seminar latihan untuk para UMKM agar turut berpartisipasi, berkembang di era ekonomi digital sekarang. Karena kalau enggak, seperti yang tadi gue bilang di awal, ketinggalan. Nggak akan bisa bersaing, sulit. Gitu. Kayak sekarang kita langsung lihat ke atas saja, seperti apa acaranya, dan seperti apa tips and trick mungkin yang akan diberikan pakar-pakar di sini. Ayo. Actually, you take the whole ecosystem and the village, and all of UOB across the whole of ASEAN to raise SMEs, and this is our wish and our hope that by bringing this program to Indonesia, we start from Jakarta and we are able to reach out to many millions of SMEs. Misi utama akselerator inovasi di bawah UOB ini adalah untuk memacu pertumbuhan bisnis bersama dengan para pelaku bisnis dalam ekosistem agar semuanya saling terhubung, saling mendukung, dan dinamis untuk memberdayakan bisnis.
akhirnya kita pivot di 2021, kita fokus dengan apa yang kita punya. Jadi kita benar-benar fokus, kebetulan ya kita punya izin ya One Gateway. Jadi akhirnya di tahun 2021 kita rubah, kita punya mindset, kita rubah, kita punya tim, kita rubah, kita punya produk, itu mengarah ke fokus dengan apa yang kita punya. Akhirnya dari situ kita mulai istilahnya bangkit lagi lah kita sebetulnya. Artinya di situ kita punya tanggung jawab nih kepada mereka, gimana caranya. Pertama kita edukasi dulu, udah edukasi supaya mereka tahu. Kedua bangun trust. Trustnya gimana caranya? Dengan cara cobain dulu. Setelah cobain, kalau itu memang benar-benar mempermudah mereka dan bikin dia mereka jadi efisiensi, lebih mudah dan sebagainya, kan ada kepercayaan. Dari trust itu baru bisa pelan-pelan shifting ke digital. Kenapa? Karena kita tahu lah, apalagi UMKM gitu ya. Mungkin kalau uangnya nyampe 50.000, mungkin kita nggak pusing, tapi di dia tuh pusing gitu kan. Kalau bisa, sebisa mungkin kita zero complaint, zero selisih. Itu yang kita bangun terus gitu, supaya kita tetap bisa istilahnya eksis gitu. Supaya kita the best. Terus satu lagi, keunggulan juga apa? Saya punya partner yang saya reliable, salah satunya adalah Accurate, dan saya punya bank yang reliable, salah satu UOB. Jadi dengan kita connect semua bertiga di sini, harusnya kita very strong ya. Thank you semua Pak Agus. Tepuk tangan dulu untuk dari Pak Agus nih. Oke, sekarang saya sudah dengan Pak Agustino selaku co-founder dan CMO PT Yuk Kreasi Indonesia. Dan langsung aja nih ke satu pertanyaan, Pak. Siap. Sekarang masuk ke ekosistem digital itu udah bukan sebuah pilihan, itu udah jadi keharusan. Betul. Buat para UKM, UMKM, Betul. bisnis semua. Dari Yuk, apa yang bisa ditawarkan untuk membantu para calon pengusaha mungkin atau pengusaha yang sudah running, UMKM, UKM, itu dari Yuk apa yang bisa diberikan untuk membantu mereka turut beradaptasi masuk ke ekosistem digital? Satu, yang pertama kita mesti edukasi. Kedua, kita punya produk yang sangat reliable. Oke, ketiga kita punya tim support yang dapat dipercaya dan reliable lah ya. Jadi keempat, kita punya SLA untuk pembuatan kris tuh, kita punya tagline adalah kalau bisa 1 hari jadi, maksimal 2 hari. 2 hari sudah harus jadi. Kenapa? Karena UMKM butuh banget. Dia begitu pengen jualan, dia pasti butuh kris untuk bisa transaksi, ya kan? Begitu masuk ke kris, pasti butuh depend sama kita punya infrastruktur, ya kan? Harus reliable juga kita punya infrastruktur. Keempat, kita punya komitmen disbursement pasti H+1. Dari semua itu semua kita compile jadi satu paket service yang kita dorong ke UMKM. Dengan itu kita bisa membantu mereka naik level. Yang tadinya mereka pas dagang mereka harus punya pekerjaan banyak, dari siapin beli bahan baku, belum ngolah ini bahan untuk menjadi produk, lalu dia harus ke bank siapin uang kecil kalau misalnya buat kembalian. Tapi dengan adanya kita hadir, kita mungkin bisa pangkas mereka punya pekerjaan tuh separuh lebih ringan. Jadi dia nggak usah pikir uang kecil lagi, begitu scan langsung masuk duitnya. Terus yang terakhir, kita punya satu dashboard namanya Yuk Merchant yang bisa kasih mereka istilahnya dashboard report summary yang mereka tinggal klik dong satu tangan, mereka tinggal lihat dong di handphone, oh hari ini jualan segini. Jadi itu sangat memudahkan UMKM. Sangat memudahkan. Dari betul. dengernya aja tuh udah banyak banget yang diberikan, yang ditawarkan dari Yuk Payment Gateway kepada UMKM, UKM, calon pengusaha yang sudah running di luar sana. Betul. Untuk bantu masuk adaptasi ekonomi digital.
mungkin ada satu lagi yang belum. Apa tuh? Ada satu lagi, kita punya tim kreatif yang sangat support dan sangat gercep yang bisa membantu UMKM bikin brandingan, konten, aset sosial media supaya membantu mereka memasarkan lewat sosial media. Kita punya tim kreatif yang sangat oke menurut saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Agustin atas waktunya. Sama-sama. Oke, Ya. itu aja teman-teman. Ingat ya, jadi udah bukan pilihan lagi masuk ekosistem digital, dan ini udah salah satu pilihan yang tepat, Yuk Payment Gateway. Thank you. Nah, ya kan? Ini benar-benar sangat membuka pikiran, sangat membuka wawasan. Seminar-seminar yang diberikan panelis-panelis tadi, yang diberikan pembicara-pembicara di acara hari ini tuh benar-benar gila. Ya, sekali lagi ditekanin bahwa udahlah, ekonomi digital ya itu udah meningkat pesat. Ini kayak gue baca nih di websitenya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi USD 146 miliar di tahun 2025. Gede kan nilainya? Saya aja nggak bisa ngitung tuh saking gede angkanya. Apalagi di acara hari ini tuh benar-benar ditekanin bahwa sekali lagi ya, ekosistem digital itu udah harus banget buat pebisnis-pebisnis masuk ke dalam. Karena kalau enggak ya itu ketinggalan. Jangan sampai akhirnya ngelihat mungkin pebisnis-pebisnis lain, usaha-usaha lain yang udah terjun duluan di ekosistem digital, terus baru kayak kepikiran masuk enggak, harus sekarang, harus secepatnya, harus se-early-earlynya, sekarang juga gitu. Jadi bener-bener apa ya, udah kita nggak bisa lah kayak bertahan mungkin dengan ego kita yang kayak udah biasa konvensional, sudah ada usaha turunan dari orang tua, dari kakek, itu enggak. Kalau bisa masuk ekosistem digital, yakin usaha atau bisnis kalian naik kelas. Ada sedikit closing statement dari saya. Going digital is not an option. Going digital is a must. Gitu dia. Harusan sekarang juga. Gua Kenneth undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.